Mungkin Amir bisa menjelaskan sebenarnya produk bank syariah itu apa sih? Gitu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, sebetulnya produknya cuma satu, pembiayaan. Nah, tetapi untuk mengelabui kaum muslimin, pembiayaan ini kemudian selalu disertai dengan deskripsi. Nah, jadi pembiayaan dengan prinsip murabahah. Kemudian pembiayaan dengan prinsip mudarobah. Kemudian yang ketiga pembiayaan dengan prinsip musyarakah atau syirkah. Jadi tiga itu sebetulnya. Tapi sebagian besar nanti kita lihat 80% atau 70% itu murabahah yang diklaim sebagai jual beli. Nah, dari definisinya aja udah sebenarnya clear dari situ bahwa ini bukan murabahah melainkan pembiayaan dengan prinsip murabahah. Nah, sedangkan murabahah itu sendiri adalah salah satu bentuk jual beli dan karena itu hukum jual beli berlaku di situ. Dan jual beli itu artinya ya harus tunai dan harus ada barangnya, harus hadir. Nah, kalau kita mau memastikan bahwa perbankan syariah itu melakukan jual beli, ya barangnya mesti ada. Ya. Gudangnya di mana? Betul. Gitu. Dalam kenyataannya dia kan tidak pernah punya barang. Jadi begini, kalau ada orang mau beli rumah, nggak punya uang, terus dia bilang, tolong dong rumah itu dibeli secara tunai, nanti saya mengkredit sama saudara. Nah, jadi ketika kemudian dijual secara kredit ditambah dengan bunga atau margin bunga sebetulnya. Jadi dengan kata lain dia memberikan pinjaman dan itu pun kan nggak 100%. Jadi kan selalu ada DP yang disebut sebagai DP. Betul, pasti ada. Nah, ya kan kalau jual beli mana ada jual beli kok ada DP-nya, kemudian ada sisa angsurannya, sisa pokoknya. Kan betul, itu aja udah aneh betul gitu. Tapi masyarakat kan nggak pernah memperhatikan. Betul, memang. Bahwa ini kalau orang Jawa bilang apus-apusan gitu ya, bohong-bohongan. Gitu. Nah, harusnya kalau dia jual beli ya barangnya sudah ada dulu, seperti kita jualan ini. Saya jualan minumannya di depan saya, milik saya jual gitu. Bahwa nanti dijual itu dengan cicilan ya boleh dengan di tempo gitu. Tapi ada aturan-aturannya gitu bahwa kalau dijual dengan tunai maupun dijual secara cicilan harga tidak boleh berubah. Nah, dengan perbankan syariah ini kan harga berubah. Betul. Kalau tunai itu 500 juta, dicicil menjadi 800 juta. Ya, betul itu pasti. Ditambah lagi tadi sudah didahului dengan DP. Lah status DP-nya apa? Kan gitu. Nah, jadi itu satu yang pertama kan bahwa yang disebut jual beli atau murabahah itu bukan murabahah, itu tetap kredit, pembiayaan dengan bunga, ya kan? Makanya disebutnya pembiayaan dengan prinsip jual beli gitu. Nah, yang kedua yang disebut sebagai mudarobah. Mudarobah ini kan penyediaan modal dari seseorang yang punya uang kepada orang yang mau berdagang. Nah, itu khusus untuk berdagangan. Gitu. Jadi kalau ada orang dipinjami uang katakanlah 10 dinar, nah lalu dia mau berdagang jagung, mau berdagang motor, mau berdagang apa saja terserah, tapi berdagang. Dan sekali perdagangan selesai, dia harus dikembalikan modalnya, nah baru keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau rugi, yang menanggung adalah pihak pemilik modal. Nah, sekarang yang disebut mudarobah oleh bank itu, kalau rugi kita yang menanggung. Itu pasti. Pihak peminjam yang menanggung. Jelas. Pihak bank tidak pernah menanggung. Padahal harusnya pihak pemilik modal yang menanggung. Yang terakhir yang disebut musyarakah atau syirkah. Nah, syirkah itu kan perkongsian antara dua orang atau lebih yang membentuk satu usaha. Jadi semua harus ikut bekerja betul. Dan semua harus ikut menanggung modal. Kalau semuanya ada modal, kalau misalnya hanya badan saja yang bersyirkah, ya badan saja, tidak ada campur-campur antara modal dan badan gitu. Nah, dalam hal perbankan itu lagi-lagi itu adalah pembiayaan. Nah, lalu prinsipnya adalah penyertaan modal. Makanya disebut sebagai syirkah. Jadi yang kerja kita gitu. Yang kerja peminjam gitu. Dan lagi-lagi dia tidak menanggung risiko. Gitu. Jadi sekali lagi pokoknya apus-apusan. Jadi hanya bagi hasil tapi tidak bagi rugi. Betul. Gitu. Rugi tanggung sendiri. Kalau misalkan kerugiannya sampai habis modal, agunan yang diambil. Iya itu. Jadi sebenarnya udah dalam bentuk zolim. Betul. Jadi pokoknya sama persis dengan perbankan. Zolim syar'i ya. Zolim yang zolim syar'i. Bank syariah, masya Allah. Semua yang sesuai dengan syariah tidak akan disebut sebagai syariah. Jadi saya selalu bilang bahwa bank biasa itu haramnya 100%. Karena jelas haram, kita tahu bahwa itu haram. Bank syariah sekurang-kurangnya 300% haramnya. Karena dia berbohong,
mengelabui, menyesatkan, dan mengaku-ngaku yang haram sebagai halal. Nah, saya menulis buku, judulnya Tidak Syariahnya Bank Syariah. Ini udah mau cetak yang ke-7 kali. Bukan soal cetaknya 7 kali atau 6 kali, tapi saya belum pernah mendapatkan bantahan atas buku itu.